4 rumah jabatan anggota DPR belum dikosongkan dan masih ditempati mantan anggota DPR Bovendigul. Jajaran legislatif menyoroti sistem pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Rumana Agnesia Barmase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Senin 10 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menggelar mediasi dengan keluarga anggota DPR purna tugas, namun masih menempati rumah jabatan. Mediasi ini dilaksanakan di kantor Sekretariat DPR Kabupaten Bovendigul dengan tujuan mencari solusi terkait penggunaan fasilitas negara tersebut. Mediasi ini dilakukan sebagai langkah persuasif untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik. Rumah jabatan yang ditempati oleh anggota DPR yang telah purna tugas seharusnya dikembalikan kepada pemerintah daerah agar dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pelaksana tugas Sekretaris DPR Kabupaten Bovendigul, Felix Joseph Afandi menyatakan, rapat mediasi ini merupakan bagian dari rangkaian upaya penertiban rumah jabatan anggota DPRK Bovendigul. Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPR berhak difasilitasi rumah jabatan, namun kini aset rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat yang purna tugas masih ditempati, sehingga ditertibkan melalui mediasi bersama. Bagian dari rangkaian penertiban rumah jabatan anggota DPRD yang kita tahu bersama telah dilantik pada November secara regulasi sebagaimana dituangkan dalam PP 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan protokoler DPRD, difasilitasi rumah atau diberikan tunjangan perumahan, sehingga kita salah satu kabupaten yang telah memiliki aset berupa kompleks perumahan DPRD, sehingga secara regulasi harusnya DPRD difasilitasi rumah jabatan. Kita terkendala karena beberapa rumah masih ditempati oleh Bapak Ibu anggota DPRD yang sudah purna tugas. Melalui mediasi ini, Felix berharap dapat menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak, sehingga aset milik pemerintah daerah bisa digunakan sesuai peruntukannya, menjawab kebutuhan anggota DPRD aktif. Sekretariat DPR Bovendigul akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi agar proses penertiban rumah jabatan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Tim Liputan Bibu TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, berdasarkan kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri Merauke, batas waktu pengosongan rumah jabatan yang masih ditempati anggota DPR purna tugas adalah akhir Maret 2025. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil koordinasi antara Sekretariat DPRK dan Kejaksaan Negeri Merauke dengan tujuan memastikan tertib administrasi dan penggunaan fasilitas negara sesuai peraturan yang berlaku. Batas waktu ini bersifat final dan harus dipatuhi oleh para mantan anggota dewan yang masih menempati rumah jabatan, di mana telah disepakati bersama bahwa batas akhir mantan anggota DPR untuk meninggalkan rumah jabatan adalah akhir bulan Maret ini, sehingga anggota DPRK yang baru bisa segera menempati rumah jabatan tersebut. Dan bulan sayang hari ini bisa kami lakukan mediasi untuk penertiban terhadap sisa rumah yang masih ditempati oleh teman-teman yang purna tugas. Hari ini juga telah disepakati bersama, ada progresnya. Kami berharap di akhir Maret, saya ulangi, sesuai dengan rundown yang telah kami sepakati bersama dengan teman-teman kejaksaan, semuanya bisa terselesaikan dan bisa segera ditempati oleh anggota DPRD di periode yang sekarang. Keputusan ini diambil untuk memastikan tertib administrasi serta penggunaan fasilitas negara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Batas waktu yang telah ditetapkan bersifat final
dan harus dipatuhi oleh para mantan anggota dewan yang masih menempati rumah jabatan. Diharapkan pengosongan rumah dinas anggota DPR bisa berjalan lancar untuk mendukung kelancaran kerja anggota DPRK yang baru, serta menjamin optimalisasi pemanfaatan fasilitas negara secara tertib dan sesuai regulasi yang berlaku. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Diketahui ada 4 rumah jabatan anggota DPR yang belum dikosongkan dan masih ditempati mantan anggota DPR Bovendigul. Sementara upaya penertiban mendapat kendala status kepemilikan dan pemeliharaan rumah jabatan tersebut. Penertiban rumah jabatan anggota DPR masih mengalami beberapa kendala administratif, di antaranya status kepemilikan, pemeliharaan, dan penggunaan rumah jabatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelaksana tugas Sekretaris DPR, Bovendigul Felix Yosef Arfandi menjelaskan, dari 4 kasus rumah jabatan yang masih bermasalah, 3 diantaranya sudah memiliki jalan keluar dan segera dapat direalisasikan. Sementara 1 rumah dalam proses penyelesaian karena masih melakukan komunikasi dengan pihak yang menempati rujak DPR tersebut. Yang memang menjadi terkendala masih ada 4 aset, 4 rumah, 4 rumah lagi, dan 4 rumah itu dalam progresnya pada hari ini dapat saya sampaikan 3 telah ada jalan keluarnya dan telah dipastikan akan segera direalisasikan penertibannya. Yang 1 masih dalam proses karena komunikasi dengan pihak subjek yang menempati belum terselesaikan. Mudah-mudahan setelah wawancara ini akan kami sampaikan kembali tentang progres 1 rumah lagi yang masih belum ada. Upaya penyelesaian masih terus dilakukan dan diharapkan dalam waktu dekat dapat menemukan titik terang
untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan penyelesaian masalah ini, pengelolaan aset daerah bisa lebih optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, rumah jabatan DPRD yang telah tertata dengan baik dapat mendukung kinerja para anggota dewan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka demi kepentingan masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama masih terkait penertiban rumah jabatan DPR Bovendigul. Dalam upaya penertiban aset daerah terutama rumah dinas anggota DPR Bovendigul mendapat dukungan Kejaksaan Negeri Merauke. Pemberian bantuan hukum kepada Sekretariat Dewan difokuskan pada penertiban aset rumah jabatan anggota DPR yang masih dalam penguasaan mantan anggota DPR Bovendigul. Kerjasama ini merupakan wujud sinergi antara Kejari Merauke dan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul dalam menjaga tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Merauke, Eko Nuryanto mengungkapkan, Kejari Merauke memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Sekretariat Dewan untuk penertiban aset daerah. Dasar dari bantuan hukum ini adalah adanya MOU yang telah ditandatangani antara Kejari Merauke dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul pada tahun 2024. Dengan adanya MOU ini, Kejari Merauke memiliki payung hukum yang kuat dalam membantu Pemda Bovendigul menertibkan aset daerah. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kami tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Merauke, saya Eko Nuryanto, Kasidatun Kejaksaan Negeri Merauke bersama tim melakukan tindakan bantuan hukum kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Sekwan DPRD Kabupaten Merauke dalam hal penertiban aset. Memang yang menjadi dasar hukum kita bahwa kami di 2024 kemarin mengadakan MOU dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul, sehingga dengan adanya MOU tersebut bisa menjadi kami punya payung hukum untuk membantu pemerintah dalam hal ini khususnya melakukan penertiban aset di dalam bidang penegakan bantuan hukum. Alhamdulillah untuk Sekwan sendiri kita ada 4 surat kuasa khusus penertiban terkait dengan objeknya adalah 4 rumah, dan saat ini alhamdulillah ada 3 yang bersedia dari penguasaan yang tidak berhak bersedia untuk mengembalikan. Jadi tinggal 1. Sekretariat DPR Bovendigul telah memberikan 4 surat kuasa khusus terkait penertiban aset, di mana objeknya adalah rumah jabatan anggota DPRK Bovendigul dan 3 aset diantaranya sudah berhasil dikembalikan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menjaga aset daerah agar tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam pengelolaan yang sah. Kejari Merauke dan Pemkab Bovendigul berkomitmen untuk terus mengawal proses penertiban aset demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana.
Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Jajaran legislatif melalui Wakil Ketua DPR Bovendigul, Oral Brunner Leleng, menyoroti sistem pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul. Fasilitas kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Bovendigul. Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga pihak yang berkompeten harus lebih serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD. Ada banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai kualitas pelayanan rumah sakit. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah kendala terkait dengan kepesertaan BPJS. Meskipun data menunjukkan lebih dari 11.000 masyarakat sudah terdaftar, namun masih banyak warga yang belum terkoneksi atau tidak dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Baik, hasil hearing kemarin dari DPR dengan pihak RSUD bersama Direktur RSUD, persoalan masalah pelayanan terhadap rumah sakit dengan masyarakat. Memang banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Yang paling intinya yang kami tekankan di RSUD, rata-rata kemarin data masyarakat yang sudah terakomodir di dalam BPJS sudah sekitar 11.000 lebih. Tetapi banyak dari masyarakat yang belum terkonek dengan BPJS. Oleh karena itu kami coba panggil kemarin dari BPKD masalah anggaran yang kemarin yang kami sudah bicarakan kemarin untuk mengakomodir masalah kesehatan jaminan BPJS. Diakui jajaran DPRK telah memanggil pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk membahas masalah anggaran yang berkaitan dengan pembayaran BPJS dan meminta agar Pemda lebih serius dalam mengakomodir kebutuhan jaminan bagi masyarakat. Karena ini menjadi kunci penting dalam memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. DPRK Bovendigul mengingatkan pada pihak RSUD untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tugas rumah sakit adalah memberikan layanan kesehatan yang optimal dan bukan sekedar menangani pasien yang ada. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesya Barmase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.